Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Elvira TV, gebrakan apa lagi yang akan dibuat oleh Edi Sudianto di Elvira TV? Mari kita saksikan Edi Sudianto di kelas CNG. Selamat malam pemirsa Elvira TV. Kali ini kami kedatangan dua orang tamu. Kami akan memperkenalkan kedua orang tamu itu. Mohon Pak, perkenalkan diri Bapak. Silakan Pak. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu yang kami hormati. Saya bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman di dalam bidang kompres natural gases yang akan kita percakapkan pada malam hari ini. Nama saya Lintong Manurung. Saya berasal dari Batau, Manurung berasal dari Sumatera Utara. Dan terakhir sebelum saya pensiun dari Kementerian Perindustrian. Dan saat ini sebagai kelanjutan daripada kegiatan-kegiatan kami sebagai pensiunan purna tugas, saya masih aktif di jaringan pemerhati industri dan perdagangan. Dan barangkali sedikit mengenai apa yang menjadi fokus kegiatan daripada jaringan pemerhati industri perdagangan ini adalah kita ingin dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bagaimana kita mengembangkan industri dan perdagangan ini menjadi industri yang berdaya saing tinggi, memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian ekonomi, dan dapat menghasilkan produk-produk ekspor yang menghasilkan devisa kita. Nah, sekarang yang jadi fokus kita juga bagaimana artinya industri dan perdagangan dalam negeri ini bisa bertumbuh supaya permasalahan tenaga kerja yang saat ini semakin banyak karena persoalan COVID dan kelemahan iklim yang saat ini juga sudah ditangani oleh pemerintah melalui Omnibus Law. Mudah-mudahan nanti ke depan dalam aplikasi Omnibus Law ini iklim usaha kita akan semakin berkembang dan daya saing industri kita semakin tinggi, semakin tumbuh industri kita, dan negeri ini akan menjadi negeri yang kuat, berdaulat dan makmur, di mana kita harapkan nanti pada tahun 2045 negeri kita ini sudah masuk zona ekonomi berpenghasilan tinggi. Kira-kira itu sementara yang bisa kami gambarkan. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Edi. Saya dipercaya sebagai penghubung antara CNP dengan rekan-rekan kami. Dan nama saya sebutkan adalah Heru Cahyono. Kalau panggilan sehari-harinya Sakera. Sementara saya selama ini sudah pensiun ya dari perusahaan yang kita gauli adalah perusahaan asuransi jasa. Selama ini tahun 2005 saya sudah pensiun, dan untuk selanjutnya kami hanya bergerak melanjutkan mengenai dalam pelayanan. Segala pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan di gereja, pelayanan di, dan ketemu dengan Pak Edi. Langsung saya bergabung dengan Pak Edi sebagai hanya ya dianggap sebagai apa Pak Edi ya, apa namanya, tim jabatan. Itu aja. Itu yang bisa saya sampaikan untuk selama ini. Mudah-mudahan untuk tahun ke depan selama COVID ini kita memang tidak bisa untuk menggerakkan suatu produk yang baru yang dipimpin oleh Pak Edi Haryanto. Oleh karena itu untuk langkah ke depannya supaya kita tetap eksis walaupun dalam kondisi begini, tetap melayani dengan baik. Terima kasih, itu yang kita sampaikan. Oke, terima kasih Pak Lintong, Pak Heru yang kami hormati. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit akan saya
korelasikan apa yang Bapak sampaikan tadi yang berkaitan dengan masalah dunia industri. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu bahwa saat ini dengan adanya dunia kondisi yang COVID ini, saya mengambil momen ini bagaimana caranya supaya apapun produk kita ini bisa eksis, Pak. Akhirnya saya membuat meng-create, artinya Elvira TV yang itu kita launching ke channel di YouTube, ya. Dimana sebenarnya yang saya create ini adalah satu adalah CNG. CNG adalah compressed natural gas dan Selmec. Kenapa sebabnya? Karena saya dari tahun 73 kemudian keliling kemana-mana, memang yang kami utamakan itu kalau kita bicara masalah usaha adalah profit oriented, tapi sebenarnya yang kami utamakan adalah safety. Nah, kalau kita bicara masalah safety itu tercakup dalam HSE, karena H ini adalah health, ya. Kemudian S-nya adalah safety, E-nya adalah environment. Jadi kalau kita bicara masalah Selmec itu adalah health. Baik, kita langsung kembali saja ke CNG. HSE itu? HSE itu adalah health, safety, and environment. Jadi TA itu memang punya suatu konsep yang sangat mendasar. Dasarnya memang kita harus mendahulukan masalah safety dulu, ya. Memang orang mencari orang bisnis itu adalah profit oriented. Kalau kami berbeda, Pak. Yang kami utamakan adalah safety dulu. Safety itu yang mencakup masalah sumber daya manusia, mencakup masalah aset perusahaan. Itu yang kami utamakan dulu, termasuk nanti di dalam CNG, karena CNG ini adalah gas, Pak. Gas yang memang sifatnya flammable, mudah terbakar, ya. Jadi kita kembali ke CNG, bahwa CNG itu sebenarnya sama saja dengan gas, Pak. Ya, gas itu sebenarnya dari gas pipa. Gas pipa yang kami proses, ya, CNG ini. Jadi CNG ini sebenarnya ini sama dengan gas pipa, Pak. Nah, gas pipa ini kami proses yang namanya dalam mother station. Kalau kita bicara masalah gas pipa, Pak, di dalam industri perminyakan, walaupun dia itu gas, tapi dia masih mengandung partikel-partikel air, atau secara umumnya disebut debris. Itu kalau kita bicara masalah air, itu ada water in oil sama oil in water. Nah, ini harus dipecahkan, Pak. Caranya memecahkan bagaimana? Kami proses di mother station. Di sana ada spreader, ada KO drum, ada filter, segala macam. Kemudian gas pipa yang tekanannya mungkin low pressure atau medium pressure, tapi kebanyakan low pressure, itu kami kompres, Pak, menggunakan kompresor. Ya. Itu sampai berapa isi, berapa bar? Nah, ini pertanyaan bagus, nyambung kayak ini, ya. Jadi gas ini kami kompres mencapai antara 3.500 sampai dengan 4.000 PSIG. Kalau kita mau jadikan dengan bar, ini tinggal kita bagi dengan 14,7. Ini nanti dapatnya bar. Tinggi ya? Betul. Nah, dari tekanan yang tinggi ini, namanya high pressure, itu kami injek ke dalam tabung, Pak, ke dalam storage tank. Mungkin bapak-bapak sudah pernah melihat kalau misalnya orang membawa solar, Pak, ya, seperti itu. Cuman bedanya bahwa tabung itu bahannya beda, Pak. Bahannya adalah satu bahan yang memang dia kuat dengan tekanan 3.500 sampai 4.000. Tapi di sini kami menggunakan safety factor. Misalnya gini, Pak. Misalnya tangki, katakanlah ini satu tangki yang namanya tube skid, ya, Pak, ya. Katakan setelah kami tes, kita melihat tabel ada, ternyata ini katakanlah kekuatannya misalnya sekitar 3.000 PSIG. Itu kami tesnya itu adalah 1,5. Yang setengah itu adalah safety factor, Pak. Karena kami selalu mendahulukan keselamatan. Bukan cuma itu saja. In case kalau misalnya kami sudah masukkan ke tube skid, itu kami kirimkan ke end user. Di dalam tube skid ini masih ada yang namanya safety device.
Artinya misalnya katakanlah tekannya 3000 PSI Pak misalnya. Di situ ada pressure gauge-nya. Begitu dia nanti turun, berarti pasti bocor Pak. Ya kan? Begitu dia bocor, di situ ada sensor. Di tempat yang kendaraan mobil itu, drivernya itu akan keluar dia, blinking. Dia keluar blinking, bisa kami buat alarm. Berarti ada something wrong nih. Pasti terjadi bocoran, ya. Setelah ini masuk ke tube skid, itu nanti kan jadi dibawa dengan truk ya. Jadi bisa saya gambarkan, artinya seperti ini Pak. Saya akan ambil skema yang paling gampang saja. Jadi kami menggunakan sistem tube skid yang masuk ke area pabrik. Kami menggunakan first in, first out Pak. Jadi misalnya di sini ada salah satu pabrik. Ini katakan pabrik. Pasti di sini dia punya, setiap pabrik itu pasti punya boiler Pak. Nah, di sini pasti ada area Pak kosong. Kami selalu menempatkan tube skid. Sebelum tube skid itu ditempatkan ke sini, itu ada yang namanya PRU atau PRS. PRU atau PRS itu, PRU itu adalah singkatan Pressure Regulate Unit atau Pressure Regulate System. Artinya, yang tadi tekanannya yang di dalam tube skid tadi Pak, yang TS ini yang tekanannya sekitar 4000 PS lagi, ini kan di outputnya Pak, ini ke sana. Di sini ada PRU. Di dalam PRU ini ada peralatan macam-macam Pak. Ada regulator, ada filter, ada autocon panel, kemudian ada blade valve, ada safety device, relief valve, dan juga di sini kami kan menjual produk CNG Pak. Ini sekarang PRU, ini masuknya ke boiler Pak. Nah, sini baru ini nanti dia tergantung dari ownernya Pak. Dia masuk mana ini? Ini ya kalau dari sini itu sudah urusan daripada owner. Kami hanya mengirimkan, mengkontribusikan yang namanya CNG ini ke boiler. Boiler nanti akan mengirimkan. Mungkin dia ada 3 boiler, ada 4 boiler, ya. Jadi kalau kita bicara masalah baik itu CNG, misalnya dengan solar, dengan LPG, ya, itu sebenarnya lebih baik itu secara finansial maupun secara kecepatan itu lebih baik CNG. Kenapa sebabnya? Karena CNG itu sudah kami proses sehingga dia menghasilkan suatu bahan bakar yang clean and dry Pak. Ya, kalau kita bicara masalah clean and dry, artinya ini tingkat polusinya itu kami buat seminimal mungkin. Itu bisa kita hitung nanti pakai formula dengan namanya GHV atau gross head value. Mungkin kalau saya terangkan bisa malam Pak, ya. Jadi itu Pak. Jadi kalau kita bicara misalnya katakanlah kita langsung bicara masalah keuntungannya. Atau mungkin Bapak ada dari hal ini masih ada yang dipertanyakan lagi? Ya, saya kira sebelum ini. Ya, ya. Jadi sementara penggunaan CNG ini hanya untuk boiler ya? Bukan. CNG bisa digunakan untuk kendaraan mobil, transit itu pakai CNG Pak. Nah, berarti artinya harus ada modifikasi. Harus ada Untuk modifikasi. penggerak mulanya kan? Yes. Jadi Betul sekali. di samping untuk boiler biasanya yang kalau di pabrik, mungkin kalau ke mobil agak susah ya? Ya, ya. Karena kebutuhannya sedikit. Ya. Dan ini tekanan tinggi barangkali ya. Tapi kalau statis barangkali dia dengan tekanan 3.500 sampai 4.000 besi ini, artinya tabungnya kuat, nggak bergerak, Tidak. mungkin lebih aman ya. Tidak, itu tetap dia fix Pak. Dari fix lah ya. Iya, betul. Jangan bergerak gitu. Tidak bergerak dia.
Jadi di samping untuk boiler, untuk apa lagi itu? Biar bisa untuk boiler. Misalnya satu pabrik atau misalnya katakanlah bisa untuk rumah makan. Untuk apa? Rumah makan. Pemanas. Rumah makan. Rumah makan. Rumah makan, restoran. Maksud saya penggeraknya aja digunakan untuk kalau boiler ini kan merubah untuk memasak air segala macam kan. Tapi kalau untuk menggerakkan mesin kan beda lagi. Nah, kalau untuk menggerakkan mesin, itu kalau kita bicara masalah mesin kan larinya kan nanti kan dari generator, Pak. Itu kan generator itu kan bisa bahan bakarnya solar, Pak. Contoh nih, Pak. Kita nggak usah menggerakkan mesin. Kalau di hotel-hotel itu ada lift, Pak. Ada lift kan di hotel itu. Oke, generator juga bisa, tapi generator yang ininya ya. Jadi maksud saya, contoh misalnya sekarang, ya, hotel dia tetap menggunakan pakai listrik. Pada saat listriknya shutdown, mati. Waalaikumsalam, masuk. Mohon maaf pemirsa, ini tamu berikutnya baru datang, jadi untuk sementara kami break dulu dan ini silahkan sebutkan namanya siapa, ibu siapa namanya, bapak siapa namanya, biar pemirsa pada tahu. Silakan. Ya, selamat malam. Perkenalkan saya Ibu Eva dari PT Maxima Nutraceutical Indonesia, di mana kami ingin perkenalkan suatu produk kesehatan bernama Cellmax. Terima kasih. Nama saya Iwan Karjaman. Saya rasa satu profesi dengan Ibu Eva itu di distributor Maxima Cellmax. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Jane Anne. Kami bergerak di bidang kesehatan yang akan memperkenalkan satu produk yang namanya Cellmax. Kami adalah distributor ataupun marketingnya di situ. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Iwan Karjaman yang dari Cellmax, kemudian kepada Bu Eva dan juga kepada Bu Anne. Selamat datang walaupun terlambat datang ya. Jadi para pemirsa sekalian, tadi waktu di awal pertama kali saya sudah bicarakan bahwa yang namanya perusahaan kami ini yang mengutamakan adalah mengutamakan masalah safety, Pak. Saya bicarakan tadi, kalau nggak salah di sini ada HSE ya. Nah, kalau kita bicara masalah HS ini, disinilah yang namanya H itu adalah health. Kalau kita bicara masalah health, nah nanti ini yang lebih ahli daripada saya, ya kan? Kemudian ini masalah safety, masalah environment. Jadi kita kembali ke pokok permasalahan seperti yang Bapak tanyakan itu suatu pertanyaan yang luar biasa, Pak. Jadi yang namanya CNG ini sebenarnya bisa dimanfaatkan bukan cuma untuk pabrik, termasuk untuk hotel. Kami juga sudah mengkontribusikan CNG itu di salah satu komplek perumahan, Pak. Dia nggak pakai listrik, dia nggak pakai, tapi dia pakai CNG. Kami bangun situ plan CNG, ya, plan CNG, Pak. Nah, tentu orang-orang atau bapak-bapak, ibu-ibu atau para pemirsa bertanya, sebenarnya apa sih keuntungan dari CNG itu? Tapi sebelum saya lemparkan ke pemirsa, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau bertanya lebih lanjut dengan yang tadi, Pak. Ini mungkin ada lagi, Pak? Iya, saya artinya melihat ini kan LNG ini kan terbuang selama ini. Yes. Ya, jadi beda LPG memang itu dari hutan, basisnya kan Ya, hutan benar, sama. ya. Kalau ini kan metan ya. Ya. Ini kan terbuang, dibakar. Flare apa tadi? Dibuang itu kan mencemari lingkungan. Ternyata bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk untuk proses produksi ya. Untuk mesin-mesin dan sebagainya. Dulu kira-kira waktu SBY masih jadi presiden, saya kan staf ahli DPR. Ya. Ada dulu teman-teman datang juga untuk mengaplikasi ini sebagai dibisniskan. Ya. Tapi kan harus ada approval dari Kementerian Betul. SDM. Mereka nggak pernah mendapatkan approval itu. Karena memang penanganan kompres natural gas di sini memang cukup ketat. Betul. Karena harus tekanan tinggi dan sebagainya. Waktu itu memang biarpun harganya murah, pemerintah nampaknya waktu itu masih belum care ya, Pak? belum siap Ya. memfasilitasi. Nah, kita bersyukur artinya dengan adanya teknologi yang baru sekarang melalui perusahaan Bapak ini,
artinya bahan bakar yang sia-sia ini bisa dimanfaatkan dan bisa jadi duit gitu loh. Ini kan luar biasa. Ya. Apalagi nanti kalau ini bisa diaplikasikan di sektor industri, saya yakin dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar yang konvensional ya seperti BBM. Ya tentu ongkos produksi kan akan turun. Ya. Itu akan meningkatkan daya saing industri kita. Betul, pada Pak. waktunya. Betul, ini pemikiran global saya aja. Saya belum ngerti, Pak. Enggak, Pak, yang Bapak sampaikan, walaupun saya baru ketemu kemarin juga, saya ketemu dengan yang datang ke sini namanya Pak Oki. Dia merespeknya tuh luar biasa, Pak. Termasuk Bapak. Ya, artinya Bapak bicara untuk next future, Pak. Ya. Nah, ini yang namanya CNG tadi kemarin juga saya jelaskan, Pak, sama Pak Heru sama Pak Oki, bahwa yang namanya CNG itu berasalnya itu dari gas yang terbakar yang dibuang sia-sia, Pak. Padahal itu sebenarnya uang, Pak. Ya, itu kalau dalam dunia pernyata tuh dibuang flare. Ada low flare, ada high flare, itu kan duit, Pak. Nah, itulah yang sekarang setiap gas, baik itu dari sumur-sumur minyak maupun sumur-sumur gas, gasnya tidak dibuang, selalu dimanfaatkan. Makanya dengan adanya seperti ini, artinya dari pengalaman-pengalaman saya dengan teman-teman pada waktu saya kerja di perusahaan asing, kita bagaimana caranya supaya gas yang terbuang ini tidak membuat polusi kepada masyarakat umum, tapi sangat bermanfaat. Bukan cuma bermanfaat saja, tapi harganya relatif lebih murah daripada solar, lebih murah dari LPG. Nanti akan saya jelaskan. Ya, boleh saya teruskan, Pak? Ada lagi yang mau ditanya? Ya, saya kira ini salah satu terobosan juga di sektor ekonomi kita ya. Iya. Kita mendapatkan bahan baku yang bahan bakar lah ya, yang murah. Dan ini agak multiplier effect ini kan banyak. Iya. Jadi kalau ini aplikasinya tepat, terutama nanti kita coba perkenalkan nanti untuk sektor-sektor yang selama ini terkendala dengan harga gas, karena harga gas di Indonesia ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Betul. Padahal kita produsen gas. Ya. Jadi itu juga yang membuat kenapa orang-orang investor itu lebih cenderung investasi di Vietnam, Ya. di Thailand, karena harga gas di sana itu lebih murah daripada negara kita. Nah, dengan munculnya ini, mereka nanti akan datang ke sini Ya. gitu loh. Ini Terima bagus. kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jadi boleh saya lanjutkan, Pak? Ya kan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa yang namanya CNG, kita lari ke apa sih sebenarnya CNG itu adalah compressed natural gas yang tadi sudah saya sebutkan. Tapi orang bertanya, sekarang tentunya punya visi, punya misi, apa sih sebenarnya keuntungan? Kalau dibilang dari keuntungan, tentunya yang namanya owner perusahaan, ya kan, yang penting bagaimana caranya supaya saya dengan modal seminimal mungkin itu akan mendapatkan untung yang besar-besarnya, sebesar-besarnya. Itu adalah konsepnya, ya. Mari kita lihat dalam suatu aplikasi atau dalam itu yang saya akan jelaskan. Jadi kalau di dalam dunia perminyakan, mungkin Bapak pasti tahu, Pak, kita memang satuan-satuan itu agak aneh ya. Jadi kalau misalnya sekarang, kalau kita bicara dengan masalah solar, ya, solar, itu tentunya dia satuannya itu kan bisa dalam liter, bisa dalam meter kubik dan lain-lain. Nah, kita bicara sekarang dalam liter yang standar saja. Kemudian kalau kita bicara di masalah CNG, kita bicara masalah LPG dulu. Itu rata-rata orang pasti tahu LPG yang berapa kilo ya. Nah, pasti orang kita bicara masalah kilogram. Kalau kita bicara ke masalah CNG, itu kita punya suatu satuan
mungkin kalau liter orang sudah ngerti semua ya. Kalau kilogram pasti sudah ngerti semua. Tapi kalau kita bicara masalah MMBTU itu apa sih sebenarnya? MMBTU itu adalah Million British Thermal Unit. Artinya sebenarnya ini cuma sekedar nama, tapi kuncinya adalah bahwa salah ketiga ini itu pasti dia punya energi. Nah, di sini ada, setelah kami evaluasi, setelah kami analisa, kemudian kami mencoba berdasarkan try and error. Di sini ada satu substitusi, Pak. Substitusi itu bahwa 1 MMBTU itu equal dengan 26,8 liter. Ekivalen ya? Ekivalen, Pak. Ya, ekivalen ya. Mungkin kalau Bapak bertanya bagaimana ini, boleh, tapi jangan sekarang. Mungkin besok saya jelaskan, mungkin satu hari nggak selesai ya. Kemudian kalau kita bicara masalah ini solar, ini CNG. Ini adalah solar. Kemudian kita bicara masalah MMBTU. Ini solar, ini CNG. Ini kemudian LPG, ini adalah 24,3 kg. Ini adalah LPG. Artinya apa ini? Artinya setiap 26,8 liter solar yang akan menimbulkan energi itu ekuivalen. Ekuivalen itu sama dengan 1 MMBTU. Sedikit matematika sedikit lah. Nah, kalau kita bicara masalah LPG, 24,3 kg LPG akan menimbulkan energi, itu dia sama dengan 1 MMBTU. Ya. Kalau kita bicara masalah harga sekarang, nah kita baru di sini mulai kita mau menghitung nih. Jadi kalau kami dalam CNG ini, kami selalu menggunakan kurs dolar, Pak. Tidak pernah menggunakan rupiah. Artinya kurs dolar itu diberlakukan pada saat ending month. Jadi tanggal 31 atau tanggal 30 atau tanggal 28, 29 di bulan Februari, tapi jam 00.00 itu yang kami pakai. Kalau $1 itu turun, berarti itu resiko kami, Pak. Berarti orang si pembeli ini punya keuntungan, Pak. Ya. Tapi kalau dolarnya naik, berarti kami untung, Pak. Jadi saya selalu kalau sudah mau mendekati akhir bulan, saya selalu bicara sama direktur keuangannya, termasuk orang-orangnya, tolong kamu cek dolarnya segala macam berapa US dolarnya. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah solar, Pak. Solar yang dibeli untuk perusahaan-perusahaan, untuk industri, dengan solar yang dibeli untuk mobil-mobil yang di SBB itu lain, Pak. Solar untuk industri itu adalah lebih mahal. Tidak semurah dia yang ada solar yang umum. Makanya kadang-kadang, mohon maaf, mudah-mudahan para pemirsa yang punya perusahaan di sini nggak seperti apa yang saya sampaikan ya. Kadang-kadang mereka ada yang nakal, dia beli, Pak, malam-malam, Pak. Beli solar yang di SPBU, kan harganya murah, Pak. Pada waktu tahun sebelum Covid, tahun 2019 itu di mobil itu sekitar 8 ribuan. Jadi ada diferensi, perbedaan diferensi sekitar 3 ribuan. Kita kembali lagi. Baiklah para pemirsa, di sini saya akan memberikan suatu simulasi pemakaian CNG bila kita banding dengan pemakaian solar. Saya mengambil contoh misalnya kurs dolarnya pada saat ini adalah misalnya 13.000 per 1 US dollar, dan harga solar per liternya misalnya 11.000, dan harga CNG per MMBTU misalnya 17,5 US dollar.
dan pemakaian solar per harinya adalah 10.000 liter ya. Kemudian di sini kita bisa lihat pemakaian per bulan untuk solar itu adalah 300.000 ya, karena satu bulan saya ambil 30 hari sehingga harganya adalah 3 miliar 300 juta ya. Artinya tinggal kita ngalihkan antara harga ini dengan ini. Kemudian kita lihat bahwa ekuivalen CNG dalam MMBTU itu kita bisa lihat, artinya kita bisa ngambil dari gross head value, di mana CNG untuk gross head value itu adalah 2863. Artinya setiap 28,63 itu ekuivalen dengan 1 MMBTU. Sehingga di sini ekuivalen CNG itu adalah 10.478,5. Artinya dari 10.000 ini, artinya dari 300.000 ini, 300.000 ini kita bagi dengan 28,63 ya. Berapa sekarang harganya CNG dalam rupiah, dengan catatan bahwa kurs dolarnya 1 US dollar adalah 13.000, itu total pemakaian satu bulan adalah 2.383.863.081 rupiah. Sehingga kita bisa menurunkan kos pembelian solar itu sebesar 936.136.919 rupiah, atau dalam persen adalah 38,43%. Kita bertanya, seandainya katakanlah kurs dolar itu bukannya 13.000, misalnya kita naikkan misalnya, karena solar itu kurs dolar itu kan sifatnya fluktuatif, bukan flat. Misalnya katakanlah naik di sini, misalnya jadi 14.000 ya. Berapa sekarang artinya keuntungan atau yang ada di sini? Berapa persentasenya akan berubah secara otomatis ya. Nah, di sini dengan kurs dolar 14.000, kemudian di sini untuk kosnya itu menjadi 732.762.836 rupiah, dan saving money-nya 28,54. Kenapa kok jadi kecil? Karena di sini kurs dolarnya naik. Sebaliknya, kalau harga solar itu bukan 11.000, ini adalah solar industri ya. Misalnya ini saya naikkan atau saya turunkan misalnya jadi 10.000. Kalau harga solarnya itu 10.000, berarti di sini kita akan menurunkan anggaran itu sebesar 432.762.836, dalam persentase adalah 16,86%. Jadi sebenarnya adalah simulasi ya. Simulasi itu, kalau kita bicara masalah simulasi itu, keuntungan dari owner, keuntungan dari end user itu sebenarnya dipengaruhi oleh kurs dolar, kemudian solar, harga solar per liter, dan harga CNG per MMBTU. Kalau ini sekarang misalnya saya harga CNG misalnya saya turunkan dari 17,5, misalnya saya turunkan harganya jadi misalnya 15.
kalau harga 15 berarti end user punya keuntungan 36,33% atau uangnya sekitar 799.511.002. Artinya pada saat kita bicara, setelah kita bicara secara teknis segala macam, baik sistem segala macam, harga CNG itu nanti tinggal melakukan negosiasi antara penjual atau pemasok CNG dan end user. Artinya kita cari win-win solution. Kita lihat sekarang sebenarnya paling penting selain itu hitungannya Pak, yang namanya owner itu, yang paling penting itu adalah bagaimana sih aset itu supaya dia tahan lama, supaya kalau tahan lama itu adalah usia. Kalau kita bicara lebih keren lagi mungkin long life-nya. Saya akan sedikit memberikan satu simulasi. Kalau kita pakai solar itu cair Pak, ya cair. Dia masuk dalam pipa. Misalnya saya punya pipa ini, ya. Kemudian ini salah pilih. Makasih Bu. Waduh, sudah dihapus Pak ya? Tadi saya mau Di situ ada Pak. Di situ ada semua Pak. Hah? Di situ ada semuanya Pak. Di situ ada semuanya komplit Pak. Ya udah. Ada semuanya di situ Pak. Ada itu ada semuanya. Ada semuanya. Oh iya. Ada semuanya. Ya. Nah sekarang saya bicara masalah keuntungan lainnya di masalah aset perusahaan. Kalau bapak-bapak punya perusahaan, aduh kalau kita ganti pipanya kalau bisa kapan yang agak lama. Semakin lama kan anggaran kan semakin kita bisa manfaatkan Pak. Saya ambil satu contoh saja. Yang namanya baik itu gas, baik itu LPG, baik itu solar, itu didistribusikan lewat suatu sistem, yaitu adalah lighting system Pak. Saya berikan simulasi. Ini Pak, ini adalah dinding. Ini ada tebalnya ini. Yang ini adalah dinding, yang ini Pak. Ini dinding. Ya. Kemudian ini saya katakan ini adalah thickness Pak. Mungkin Bapak lebih paham lagi. Ini adalah thickness atau T. Yang ini adalah inside diameter. Ya, kemudian yang ini adalah outside diameter. Orang banyak berpikiran bahwa ini dilupakan. Padahal sebenarnya kuncinya di sini Pak. Kalau kita bicara masalah solar itu kalau dia misalnya katakan ini pipa, ini solar Pak. Di sini misalnya katakanlah ada valve. Kemudian di sini valve, kemudian di sini ada elbow naik ke atas, kemudian naik ke atas lagi ke sana. Satu contoh. Begitu ini nanti solar ini ke sini, dia akan ditaruh di inside diameter kena di dinding pipanya ini. Yang namanya solar benda cair, dia itu masih punya kandungan-kandungan karakteristik daripada solar sendiri. Lama-lama ini Pak, kalau orang kita itu, waduh nanti kan pipa saya karatan, pipa ini kita, ya kan, kalau dalam dunia perminyakan adalah korodik, tapi bukan cuma korodik Pak. Kalau kita lama-lama yang namanya tadi saya sudah bicarakan bahwa pipa gas ini pipa gas Pak. Pipa gas ini dia masih mengandung partikel-partikel air, water. Makanya di sini ada namanya water in oil sama in oil dan oil in water. Nah kalau kita bicara masalah water ini bukan water kayak aqua, ini bukan Pak. Itu adalah air garam, salt water, yang dari kandungan cekungan yang di bawah sumur gas atau sumur minyak yang namanya reservoir. Ya kan? Nanti kalau mau nanya nanti lagi Pak, cara ini dulu Pak ya. Nah, lama-lama yang namanya air garam gak usah jauh-jauh Pak, kita di Jakarta Utara Pak. Coba orang mobil-mobil Jakarta Utara kan lebih banyak karatan kalau tidak menjaga selatan ya. Ini satu contoh Pak. Dasar dari sanalah kemudian akhirnya kalau orang pakai solar yang tadinya usia daripada sarana prasarana termasuk cuman pipa ini, misalnya ini bisa kita hitung Pak long life-nya ya.
long life-nya itu. Misalnya kita ambil katakanlah 5 tahun baru ganti nih. Mungkin yang di sini corroded, harus dipotong lagi, harus dilas, ini kan mengeluarkan anggaran. Tapi kalau CNG, karena CNG itu adalah pure, bahan bakarnya itu adalah clean and dry, yang namanya water and oil, yang namanya oil and water itu tidak ada sama sekali, Pak. Makanya dia disebut clean and dry, sehingga di dalam masyarakat pun kita membantu itulah yang namanya go green. Ya, jadi yang namanya CNG itu selain profitable, kami juga memikirkan bagaimana ya supaya masyarakat ini bisa nyaman. Artinya jangan sampai nanti kami buat pabrik, tahu polisnya ada sambil gatel-gatel, dia nggak seperti itu. Nah ini pakai CNG. Ya, masih banyak sebenarnya Pak keuntungan-keuntungan. Kalau saya ingin sebutkan, mungkin Bapak bisa baca di situ, ada mungkin lebih banyak lagi Pak. Yang saya masukkan di situ itu hanya sebagian saja. Tapi kalau saya mau jelaskan benar-benar, kalau saya dipanggil itu untuk presentasi di pabrik, saya selalu kepada orang-orang, misalnya Bapak punya networking atau relationship, panggil ownernya, panggil orang ahlinya banget, orang engineer-nya, orang piping engineer, mechanical engineer, segala macam. Sampai saat ini Pak, keuntungan kami bahwa CNG sama solar itu kan sama saja Pak, harus dihitung kan Pak. Bagaimana cara menghitungnya? Saya di sini, saya tahu Pak berapa jumlahnya. Itulah di dalam yang tadi saya sebutkan, yang saya jelaskan kepada Bapak, yang namanya di PRU tadi Pak, pressure regulate unit atau pressure regulate system. Di dalam PRU tadi, di dalam PRU, jadi kalau kita bicara masalah PRU, di sini ada ini PRU, ini ke end user. Di dalam PRU ini Pak, begitu ini masuk sini, ada pipa. Di sini itu adanya flow control. Jadi dia untuk menghitung berapa sih CNG yang dialirkan, itu operatornya dia catat setiap jam operatornya, ya. Tapi selain untuk secara manual, di sini nanti kami pasang juga yang namanya ini EVC, Pak. EVC itu adalah electronic volume control. Jadi di sini nanti ada satu alat, alat itu dia sudah mengkonversikan. Ada nomor HP saya situ, Pak. Jadi di sini ada EVC, Pak, ya. Dari EVC itu nanti di sini ada satu lagi yang namanya AMR. AMR ini adalah singkatan dari automatic recording. Jadi di dalam AMR ini kami menggunakan, ada handphone pasti ada singkat ya. Handphone ada singkatnya? Ada. Di AMR itu kami menggunakan SIM card. Di AMR ini kami menggunakan SIM card juga. Oh gitu. Kami menggunakan SIM card. Satu kami pakai Telkomsel, satu kami pakai XL. Sebelum saya menentukan pakai Telkomsel atau XL, saya bertanya dulu kepada orang asal dari sana, kira-kira jaringan yang paling bagus itu apa? Ya kan? Iya, ya kan? Nah, dari sini nanti ini dihubungkan, Pak. Kami langganan dong ke amnya Telkomsel, ke amnya XL. Untuk apa? Suatu saat ini kalau kita bicara masalah bisnis ini, bagaimana supaya end user ini percaya? Bukan cuma ngomong, Pak, sebenarnya kan yang kita catat ini kan segini. Karena yang nyatet di auto flow control itu adalah operator kami, Pak. Jadi baik itu PRU, baik itu piping system, baik semuanya itu
itu yang namanya end user duduk manis saja. Semuanya yang mendesain, semuanya operator itu dari kami semuanya. Nah, dari sini ini nanti data-data yang diterima di AMR dan dikirimkan ke sini itu nanti diterima itu oleh end user, kemudian diterima lagi oleh TAG. Pada saat akhir bulan, berapa sih total 1 bulan pemakaian ini? Data yang dikirimkan ke end user maupun data yang dikirimkan oleh ini, karena sistemnya sama, itu pasti akan sama. Pasti akan sama. Nah, seperti inilah yang kami sebut, saya memang mengimplementasikan adalah apple to apple. Atau kadang-kadang orang juga bicara lebih singkatnya B2B. Itu. Tapi tadi dari maksudnya B2B itu business to business. Ya, bisnis Pak, betul sekali. Ya kan, awalnya saya menggunakan apple to apple, tapi kayaknya kok orang-orang kurang pas. Kayaknya gimana kalau kita kerjakan masalah B2B mau saja. Pak, jadi tanpa mengurangi apa-apa. Karena saya memang ada acara jam 8, saya harus meninggalkan. Iya. Tapi ada beberapa catatan bagi saya, Pak. Saya sebenarnya sangat tertarik gitu untuk mengikuti ini, karena saya melihat ini salah satu terobosan kita untuk meningkatkan tadi. Saya bilang iklim, saya saing dan segala macam. Saya mempunyai konsep, Pak. Karena saya kebetulan juga dekat dengan kementerian. Kita bisa bertemu dengan menteri dirjen. Ini konsep ini kalau bisa kita jual juga, semacam bikin seperti seminar, mengundang perusahaan-perusahaan, asosiasi. Bapak jelaskan ini, dan ini merupakan pekerjaan besar juga nanti untuk menggarap seluruh sektor industri, Pak. Jadi barangkali untuk teknisnya nanti kan kita melalui telepon ya. Iya. Bisa. Kan ada nomor telepon. Nanti mungkin Bapak bisa sampaikan juga ke pimpinan yang di atas. Saya appreciate ini, Pak, karena memang selama ini juga tugas kami itu tadi salah satu ini, bagaimana ke depan ini negeri kita ini jangan terpuruk terus, Pak. Kita ini jadi pecundang terus, ya saya aja kita pecundang. Jadi dengan ada ini terobosan, kita harapkan kita jadi leading lagi, Pak. Bagus, Pak. Dan kebetulan saya lupa bawa bukunya. Saya bikin buku namanya Strategi dan Kebijakan Industri Perdagangan Menyongsong tahun 2045. Itu mungkin bisa kita pelan-pelan. Di mana tahun 2045 ini kita sudah masuk menjadi zona ekonomi negara maju berpenghasilan rendah. Tapi syarat-syaratnya apa? Ini salah satu, Pak. Puji Tuhan, Pak. Terima kasih. Jadi, Pak. Jadi ini mohon maaf, Bu ya. Saya terpaksa harus meninggalkan tempat karena memang saya sudah janji. Ada percakapan melalui media online. Bisa, silakan, Pak. Saya meninggalkan tempat. Saya appreciate dengan pertemuan ini. Saya senang ketemu dengan ibu-ibu. Nama saya Lintong Manurung, Bu. Saya asli dari Solo. Bisa aja. Yang bukan yang kemarin Bapak si Oki itu? Bukan, ini salah dengar. Pak Lintong Manurung. Memang satu gereja. Manurung Kabawa, Pak. Teman satu gereja. Oh, bukan bapaknya Oki. Bukan, salah dengar beliau. Siapa itu? Kira Pak apa itu Pak Ari Lengkong. Oh, Iya, Pak Ari Lengkong sakit. enggak, kalau Pak Lengkong ini ganteng, Bu. Saya kan enggak. Ganteng sedikit Pak Rengkong, tapi banyak bapak, Pak. Oke. Para pemirsa, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai CNG, salah satu produk dari perusahaan kami. Dan jangan lupa, untuk yang berikutnya ini kami akan tampilkan adalah produk Selmec. Karena tadi waktu di awal saya bicara HSE, hanya adalah health. Makanya yang akan bicara nanti adalah timnya dari Selmec. Di sini ada Pak Iwan, ada Bu Ane, ada Bu Eva. Beliau-beliau ini gitu saja saya bisa seperti ini justru karena beliau bertiga ini. Kalau nggak begitu, Pak, saya nggak bisa berdiri di sini. Ya, jadi tolong ditonton Selmec. Ya, jangan lupa ini sangat bermanfaat dan berguna untuk diri kita semuanya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.